Saudara, apakah temuan Komnas HAM terkait dengan TWK, pegawai KPK bisa ditindaklanjuti secara hukum? Kita bahas bersama pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Hudri Sitompul. Pak Hudri, selamat malam. Malam. Jadi apa respons Anda soal temuan 11 pelanggaran hak asasi manusia dari Komnas HAM terhadap proses TWK, pegawai KPK, Pak Hudri? Saya mendapat kesan bahwa Komnas HAM itu mencampur adukan antara program TWK dengan pelaksanaan waktu interview dilakukan asesmen gitu ya. Kalau TWK-nya itu saya kira dasar hukumnya kan sudah jelas ya, mengacu kepada Undang-Undang Perubahan Kedua KPK, yaitu Undang-Undang 19/2009, PP-nya mengenai juga peraturan KPK dikaitkan dengan undang-undang soal peraturan pelaksana, undang-undang dan peraturan pelaksana mengenai kepegawaian negeri rekrutmen itu. Saya kira kita nggak usah perlu membahas itu ya. Tapi kesimpulannya bahwa TWK itu secara program itu tidak ada yang salah. Nah, yang sering dipermasalahkan orang itu kan ketika si interviewer yang waktu melakukan asesmen itu menanyakan hal-hal yang sering sudah kita dengar banyak itu gitu kan. Nah, menurut saya itu kan adalah pertanyaan-pertanyaan cara atau teknik si interviewer, yaitu ingin mengetahui seberapa jauh orang yang diwawancara itu mengenai pemahaman dia tentang soal kebangsaan. Karena kan menurut Undang-Undang KPK itu juga bahwa pegawai KPK itu harus setia kepada Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan pemerintahan yang sah gitu. Nah, itu kan untuk cara menggali ya, untuk mengetahui. Nah, jadi mungkin kalau itu saya kira bukan TWK-nya yang salah. Ya, itu kan salah satu teknik untuk untuk menggali. Saya kira tapi ya itu sih menurut saya sih nggak melanggar HAM ya. Saya kira kalau orang yang suka mengikuti interview assessment itu kan tahu melakukan pertanyaan seperti kayak begitu. Apalagi ya ini kan KPK mempunyai fungsi yang strategis, ya kan. Nah, dan harus betul-betul pahaman kebangsaan, kebinekaan dan kesetiaan terhadap negara itu kan harus jadi penting. Itulah digali. Dan juga kadang-kadang untuk mengukur tingkat emosional orang yang akan diwawancarai kan itu gitu. Jadi kesimpulan ya. Silakan lanjutkan Pak Hudri. Ya, kesimpulan saya ini dicampur adukan program TWK itu ya kan dengan ini. Nah, kemudian dari pertanyaan Anda mengenai proses hukum. Nah, kalau kita lihat kewenangan Komnas HAM pemantauan itu kan menunjuk kepada Undang-Undang HAM, bukan Undang-Undang Pengadilan HAM. Nah, menurut Undang-Undang HAM itu, Undang-Undang 13, bahwa itu kan yang tadi disebut adalah dalam kewenangan Komnas HAM melakukan pemantauan. Untuk melakukan pemantauan, Komnas HAM mempunyai kewenangan melakukan penyidikan. Nah, istilah penyidikan ya itu bukan pengertian di dalam proses adjudikasi peradilan. Bukan, tetapi dalam konteks memantau. Nah, kalau misalnya kita lihat pengertian penyelidikan menurut Undang-Undang HAM itu adalah penyelidikan untuk pelanggaran HAM berat. Sedangkan menurut Undang-Undang 39 itu tidak dijelaskan mengenai apa itu penyidikan. Tetapi kan di dalam pasal 89 tidak salah bahwa dibilang untuk melaksanakan kewenangan pemantauan Komnas HAM sebagaimana yang diatur pasal 76 yaitu pemantauan itu diadukan salah satunya penyelidikan. Nah, penyelidikan itu adalah dalam rangka untuk pemantauan tapi bukan dalam kerangka proses adjudikasi hukum. Pak Hudri, ada lagi? Ya, komentar saya ini kan adalah rekomendasi kepada Presiden
perlu diketahui kan menurut perundang-undangan, Mhm. KPK itu adalah lembaga independen, bukan bagian dari struktur kepemerintahan yang dibawa presiden. Walaupun Betul. pegawainya sekarang jadi ASN ya, Pak? Oh iya, itu kan pegawai negerinya, tapi kita bicara lembaganya. Ya, lembaganya itu dia adalah lembaga independen. Dia bukan lembaga yang di bawah struktur perintah kepresidenan. Jadi saya kira terlalu jauh. Betul, presiden mempunyai kewenangan kekuasaan peradilan, tetapi itu juga presiden hanya soal amnesti, abolisi, ya itu kan bukan mengintervensi lembaga-lembaga independen seperti KPK. Pak Kudri, saya mau kembali ke argumentasi Anda yang awal bahwa tidak ada yang salah dengan TWK-nya begitu, karena ini adalah bentuk cara pewawancara saja untuk menggali orang yang mereka wawancara. Tapi begini, kalau kemudian dari kesaksian banyak orang bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang satu, misalkan menyudutkan dari sisi latar belakang atau dari sisi keyakinan beragama, dari sisi keyakinan berkehidupan secara pribadi, masuk ke beberapa hal yang ranahnya pribadi, apakah ini kemudian tidak bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia, Pak Hudri? Bukan. Enggak, ini kan saya katakan, ini kan dalam konteks assessment interview untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman atau background latar belakang apa yang ada di dalam pemikiran orang tersebut. Ya itu kan dia memancing, ya bukan melakukan melanggar. Kalau misalnya kita nggak tahu apakah di dalam kesimpulan untuk menyatakan dia disarankan atau tidak disarankan, saya nggak tahu apakah bentuknya itu disarankan atau tidak disarankan, lulus atau tidak lulus. Tapi biasanya kalau asesmen itu hasilnya disarankan atau tidak disarankan. Nah, kalau misalnya dikatakan tidak disarankan karena dia katakan misalnya melakukan pakaian berbusana muslim, ya atau bisa itu. Nah, itu bisa kita masalahkan. Tapi itu bukan ranahnya Komnas HAM. Itu ranahnya adalah peradilan administrasi. Nah, Komnas HAM ini kan sebenarnya memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini menurut saya bisa memberikan satu sugesti bahwa ini pelaksanaan itu salah. Padahal kalau kita mau katakan objektif untuk menyatakan apakah itu melanggar hukum, tidak melanggar hukum, itu kan harus badan peradilan, bukannya Komnas HAM. Nah, Komnas HAM ini kalau dia mengumpulkan fakta-fakta bahwa faktanya ini, ya sis oke. Tapi kalau sudah memberikan kesimpulan, menurut saya sudah melebihi kewenangannya sebagai Komnas HAM sebagai memantau. Karena itu adalah kewenangannya badan peradilan. Pak Kudri, begini, kalau yang saya tangkap dari para pegiat anti korupsi begitu yang getol untuk mengkampanyekan posisi para pegawai KPK, TWK ini yang 75 itu untuk bisa kembali dipekerjakan adalah bahwa ketika proses wawancaranya bermasalah, ketika ada kecacatan pada proses wawancara itu, ada kemungkinan akan memengaruhi outcome-nya. Ada yang dinyatakan lulus, ada yang tidak dinyatakan lulus. Inilah yang kemudian disasar oleh banyak orang yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran privasi, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran tentang keyakinan diri sendiri. Apakah ini tidak bisa jadi pertimbangan, Pak Kudri, untuk menyatakan bahwa ya ada yang salah dengan proses TWK terhadap pegawai KPK? Saya kira yang seperti saya katakan tadi, itu kan proses interview. Outcome-nya itu adalah waktu menyatakan disarankan atau tidak disarankan. Di situ kan diberikan pertimbangan. Dan itu merupakan hak prerogatifnya si orang yang menanyakan. Kalau sekali seorang ditunjuk sebagai, katakanlah saya sebagai dosen, saya mau pertanyain karena saya sudah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian. Iya kan? Nah, kalau misalnya dalam penilaian saya yang salah, itu bisa digitukan. Tapi bukan waktu interviewnya, saya bilang. Itu jadi kembali lagi saya bilang. Yang permasalahannya bukan waktu kata-kata proses tanya jawab atau berdiskusi. Ya ada yang katanya gebrak meja lah kayak begitu ya. Ya kan?
kita nggak tahu apa iya ya kalau sampai ada gebrak meja gitu. Kalaupun itu menurut saya itu itu bukan ininya pelanggaran HAM, itu sih pelanggaran orang yang melakukan itu, bahwa katakan orang yang melakukan wawancaranya itu melakukan unconduct etik gitu loh ya. Jadi pelanggaran kode etik dia sebagai wawancara. Ya kan ada kode etiknya orang melakukan, termasuk dosen juga, guru juga. Jadi menurut saya yang terpenting bukan waktu prosesnya, tapi apa kesimpulan yang diberikan gitu loh. Nah, jadi kalaupun itu pelanggaran HAM, saya kira ini pelanggaran HAM-nya itu kan kalau bermuaranya itu harusnya kan ke proses yang adjudikasi ya, kepolisian, bukan ke presiden gitu. Kalau mau menyatakan membatalkan, itu juga nggak bisa peradilan, katakan peradilan HAM. Untuk menyatakan membatalkan, untuk mengoreksi suatu putusan administrasi negara, itu kewenangannya peradilan tata usaha negara, bukan peradilannya pidana. Jadi saya kira ini menurut pendapat saya ini sih perang opini ya. Jadi dengan ada bahwa kena Komnas HAM memberikan rekomendasi, memberikan kesan bahwa TWK itu melakukan pelanggaran HAM. Jadi ini menurut saya sih karena bukan permasalahan hukum, jadi ini bergeser di luar permasalahan hukum menurut saya sih. Oke, terima kasih Pak Hudri Sitompul, pengamat hukum pidana Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktu Anda di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Hudri, kita jumpa lagi lain waktu.